Bosku yang kukira baik ternyata tega menghancurkan rumah tanggaku sampai suamiku lupa arah pulang. Aku selalu menganggap diriku beruntung. Bukan karena aku memiliki kehidupan yang sempurna, tapi karena aku merasa cukup dengan apa yang kumiliki. Aku punya Mas Edi, suamiku, yang meski kadang sibuk dengan pekerjaannya, tetap menjadi sosok yang perhatian dan penyayang. Kami menikah 5 tahun lalu, dan sejak itu, hidup kami berjalan tenang tanpa banyak masalah. Pagi-pagi sekali, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Mas Edi tidak terlalu suka makan pagi di rumah. Ia seringkali buru-buru karena harus rapat atau ada urusan kantor. Tapi, setidaknya, aku selalu memastikan ia meninggalkan rumah dengan segelas teh hangat dan roti panggang kesukaannya. Itu cara kecilku untuk menunjukkan rasa sayang. Vi, aku berangkat ya, katanya suatu pagi, mencium keningku sebelum melangkah keluar pintu. Ia tersenyum, seperti biasa. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini senyumnya terasa sedikit berbeda. Ada sesuatu yang kurang, meskipun aku tak bisa menjelaskan apa. Di kantor, aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan pemasaran. Bosku, Bu Rani, adalah wanita karier yang sangat disegani. Ia tegas, cerdas, dan selalu tampil profesional. Meskipun terkadang keras dalam memberikan arahan, ia juga dikenal adil dan peduli pada karyawannya. Aku menghormatinya, bahkan mungkin sedikit mengaguminya. Ia adalah contoh nyata dari wanita mandiri yang berhasil meraih karier cemerlang tanpa meninggalkan tanggung jawab keluarganya. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mulai menggangguku. Mas Edi semakin sering pulang larut malam. Awalnya, ia beralasan bahwa ia harus lembur karena proyek baru di kantornya. Tapi, beberapa minggu terakhir, alasan itu mulai terdengar seperti pembenaran kosong. Ia jarang memberikan penjelasan detail tentang apa yang sebenarnya ia kerjakan. Bahkan, ketika aku mencoba bertanya, ia hanya mengalihkan pembicaraan atau langsung masuk ke kamar untuk tidur. Suatu malam, saat ia pulang lebih larut dari biasanya, aku menyadari sesuatu yang aneh. Kemeja putih yang ia pakai tampak kusut, dan ada noda lipstik merah di kerahnya. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya kecelakaan kecil. Mungkin ia bersalaman dengan klien wanita atau semacamnya. Tapi, rasanya sulit untuk mempercayainya. Mas, ini apa? Tanyaku pelan, menunjuk noda lipstik di kerahnya. Mas Edi terlihat gugup sejenak, lalu tertawa kecil. Ah, itu? Mungkin waktu tadi rapat, ada kolega yang tanpa sengaja menyentuh bajuku. Biasa, Vi. Kamu jangan terlalu overthinking. Aku mencoba tersenyum, tapi hatiku tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku tahu itu. Namun, aku memilih diam. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin semua ini hanya imajinasiku saja, tapi dalam hati, aku tahu. Retakan kecil mulai muncul di kehidupan yang selama ini kusebut tenang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Noda lipstik di kerah kemeja Mas Edi terus terngiang di pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kecelakaan. Mungkin ia benar-benar tanpa sengaja bersentuhan dengan koleganya saat rapat. Tapi, semakin aku memikirkannya, semakin sulit rasanya untuk percaya. Beberapa hari kemudian, kecurigaanku semakin bertambah. Mas Edi mulai jarang meneleponku seperti biasa. Dulu,
Ia selalu memberi kabar jika harus lembur atau pulang terlambat. Sekarang, aku sering menunggu hingga larut malam tanpa mendengar apapun darinya. Bahkan, ketika ia akhirnya pulang, ia tampak lelah dan enggan berbicara. Ia langsung masuk ke kamar mandi, lalu tidur tanpa banyak bicara. Aku mencoba mengabaikan perasaan cemas yang terus menggerogoti hatiku. Mungkin ini hanya fase sibuk di kantornya. Mungkin ia sedang stres karena beban pekerjaan. Tapi, ada satu hal yang membuatku semakin curiga. Telepon genggamnya. Akhir-akhir ini, ia selalu menjaga ponselnya dengan sangat hati-hati. Jika ponselnya berdering, ia langsung menjauh dari ruangan, seolah tak ingin aku mendengar apapun. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaranku. Saat Mas Edi sedang mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Sejenak, aku ragu. Apakah aku benar-benar akan melanggar privasinya? Tapi, rasa cemas yang terus membayangi membuatku nekat. Dengan tangan gemetar, aku membuka ponselnya. Untungnya, ia tidak mengunci layarnya. Pesan-pesan terakhir yang muncul membuat jantungku berdebar kencang. Ada beberapa pesan dari nomor yang tidak dikenal, isinya penuh dengan kata-kata mesra. Sayang, aku sudah merindukanmu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku tidak sabar menunggu pertemuan kita besok. Aku merasa seperti disambar petir. Mataku berkaca-kaca, tapi aku berusaha menahan air mata. Aku tidak ingin menangis sebelum yakin sepenuhnya. Aku memutuskan untuk menyimpan bukti-bukti ini. Aku mengambil tangkapan layar dari pesan-pesan itu sebelum menutup ponselnya kembali. Aku tidak ingin Mas Edi tahu bahwa aku telah melihatnya. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara dengannya. Mas, aku mau ngobrol serius sama kamu. Kataku pelan saat kami sedang sarapan. Suaraku terdengar bergetar, meskipun aku berusaha tetap tenang. Mas Edi mengangkat alisnya, tampak bingung. Ada apa, Vi? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku nemuin sesuatu di ponsel kamu kemarin malam. Wajahnya langsung berubah. Matanya melebar. Dan ia tampak panik. Vi, tunggu. Aku bisa jelaskan. Jelasin apa, Mas? Kamu selingkuh ya? Sama siapa? Suaraku meninggi. Tak bisa lagi menahan emosi. Mas Edi terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. Vi, aku cuma lagi butuh teman ngobrol. Kamu kan sibuk sama pekerjaanmu. Aku juga lagi banyak tekanan di kantor. Dia cuma temen. Vi, kami nggak ada apa-apa. Teman? Temen sampai kirim pesan kayak gitu? Temen sampai ngecap lipstik di bajumu? Balasku dengan nada tinggi. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Mas Edi tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Tampak bersalah. Melihat reaksinya, aku tahu ia tidak bisa menyangkal apapun lagi. Hatiku hancur. Semua yang kubangun selama ini. Cinta, kepercayaan, kebahagiaan. Terasa runtuh dalam sekejap. Namun aku tidak bisa begitu saja menerima pengakuannya. Aku ingin tahu siapa wanita itu. Siapa dia? Kenapa ia bisa begitu dekat dengan Mas Edi? Apakah ia orang kantor? Atau apakah ia tiba-tiba sebuah nama muncul di benakku? Burani, bosku, wanita karier yang selama ini kuhormati.
Apakah mungkin dia? Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Malam itu, setelah Mas Edi keluar rumah dengan alasan lembur, aku diam-diam mengikutinya. Hatiku berdebar kencang, takut dengan apa yang akan kulihat. Tapi, aku harus tahu kebenarannya. Setelah beberapa menit mengikuti mobilnya dari jauh, aku melihat Mas Edi berhenti di sebuah restoran mewah. Aku memarkir mobil di tempat yang agak jauh, lalu berjalan mendekat. Dari balik jendela kaca aku melihatnya. Mas Edi sedang duduk di meja, tertawa dan bercanda dengan seorang wanita. Wanita itu adalah Bu Rani. Dunia serasa runtuh saat itu. Juga, aku tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Wanita yang selama ini kuhormati, wanita yang kupandang sebagai mentor, ternyata adalah orang yang menghancurkan rumah tanggaku. Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri di depan restoran itu, menatap mereka dari balik jendela. Tubuhku terasa mati rasa, seolah semua kekuatan telah ditarik keluar dari tubuhku. Aku melihat Mas Edi tertawa, lepas dengan Bu Rani, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat ia lakukan bersamaku. Mereka tampak begitu nyaman, begitu dekat, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sudah lama bersama. Hatiku hancur, tidak hanya karena perselingkuhan Mas Edi, tapi juga karena pengkhianatan Bu Rani. Wanita yang selama ini kuhormati, wanita yang kukira profesional dan bijaksana, ternyata adalah orang yang menghancurkan rumah tanggaku. Semua nasihatnya tentang pentingnya kerja keras dan integritas. Semua pujian yang pernah ia berikan padaku terasa seperti omong kosong belaka. Ia bukan mentor yang baik, ia adalah musuh yang licik. Aku akhirnya pulang ke rumah dengan hati yang hampa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Kenapa Mas Edi tega melakukan ini? Apakah aku salah? Apakah aku kurang baik sebagai istri? Ataukah semua ini hanya soal gengsi dan nafsu semata? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadapkan Mas Edi. Aku tidak bisa lagi diam dan membiarkan semua ini berlanjut tanpa penjelasan. Saat ia pulang malam itu, aku langsung menghampirinya di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, mungkin karena ia tahu bahwa aku akan marah besar. "Vi, kita harus bicara," katanya pelan. Suaranya terdengar bergetar. "Aku yang mau bicara, Mas." Balasku dingin, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. "Kenapa kamu bisa tega selingkuh sama bosku? Kenapa kamu bisa tega menghancurkan rumah tangga kita?" Mas Edi terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Vi, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma merasa tersesat. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku juga banyak tekanan di kantor. Bu Rani, dia selalu ada saat aku butuh teman ngobrol. Awalnya cuma ngobrol biasa, tapi lama-lama aku nggak bisa menahan perasaanku. Jadi, ini salahku ya?" Tanyaku dengan nada tinggi, amarah mulai menguasai diriku. "Karena aku sibuk kerja, kamu merasa berhak selingkuh? Kamu merasa berhak menghancurkan segalanya hanya karena kamu butuh teman ngobrol?" "Tidak, Vi. Bukan begitu maksudku." Mas Edi mencoba menjelaskan, tapi aku sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Semua kata-katanya terdengar seperti alasan kosong yang hanya ingin membenarkan kesalahannya. "Kalau kamu merasa tersesat, kenapa nggak ngomong sama aku? Kenapa malah cari pelarian sama orang lain?" Tanyaku. Suaraku bergetar karena emosi yang bercampur antara kemarahan dan kekecewaan. Mas Edi tidak menjawab.
Ia hanya menundukkan kepala, tampak menyesal. Tapi, aku tahu bahwa penyesalan itu datang terlalu terlambat. Segalanya sudah hancur. Kepercayaan yang selama ini kami bangun telah lenyap, dan aku tidak yakin apakah kami bisa memperbaikinya. Beberapa hari setelah itu, hubungan kami semakin memburuk. Kami sering bertengkar hebat, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Rumah yang dulunya penuh cinta dan tawa kini menjadi medan perang yang dingin dan sunyi. Aku tidak bisa lagi melihat wajah Mas Edi tanpa merasa sakit hati. Setiap kali ia berbicara, aku hanya bisa memikirkan bagaimana ia tertawa bersama Bu Rani di restoran itu. Akhirnya, Mas Edi memutuskan untuk pindah keluar dari rumah. Ia mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk berpikir, untuk merenungkan segalanya. Aku tidak bisa menahannya. Aku tahu bahwa ia sudah membuat keputusan. Ia lebih memilih Bu Rani daripada aku. Setelah Mas Edi pergi, aku merasa seperti kehilangan separuh jiwaku. Aku tidak bisa fokus bekerja, tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa makan. Teman-teman kantor mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah denganku. Beberapa dari mereka mencoba menawarkan dukungan, tapi aku tidak bisa membuka diri. Aku merasa malu, merasa gagal sebagai seorang istri. Puncaknya adalah ketika aku tidak bisa lagi bertahan di kantor yang sama dengan Bu Rani. Setiap kali aku melihatnya, aku hanya bisa memikirkan bagaimana ia menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa bekerja dengan tenang, tidak bisa fokus pada tugas-tugasku. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri. Saat aku memberitahukan keputusanku kepada Bu Rani, ia tampak terkejut. "Vivi, kenapa kamu ingin resign? Ada masalah?" "Apa?" tanyanya, nada suaranya terdengar pura-pura peduli. Aku menatapnya lurus-lurus, mencoba menahan amarah yang masih tersisa dalam hatiku. "Bu, saya rasa saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya butuh waktu untuk memulai hidup baru." Bu Rani tidak berkomentar banyak. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin ia merasa bersalah, atau mungkin ia tidak peduli. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Proses perceraian dengan Mas Edi berlangsung cepat. Kami sepakat untuk berpisah tanpa banyak drama. Aku tidak ingin memperpanjang penderitaan ini. Setelah semua dokumen ditandatangani, aku merasa lega. Lega karena akhirnya aku bisa melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Tapi, di sisi lain, aku juga merasa kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya kembali. Setelah perceraian resmi, aku merasa seperti terlahir kembali, meskipun tubuh dan jiwaku masih terasa rapuh. Aku memutuskan untuk pindah ke kantor baru, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang desain grafis. Meskipun gajinya tidak sebesar tempat kerjaku sebelumnya, setidaknya di sini aku bisa melupakan kenangan buruk tentang Bu Rani dan Mas Edi. Aku ingin memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Awalnya, bekerja di kantor baru ini terasa aneh. Semua orang asing bagiku, dan aku harus belajar lagi untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda. Tapi, lambat laun, aku mulai merasa nyaman. Rekan-rekan kerjaku ramah, suasana kantor lebih santai, dan atasan baruku, Pak Andi, adalah pria yang sangat baik hati dan pengertian. Ia selalu mendukungku dalam pekerjaan, bahkan saat aku masih merasa kurang percaya diri. Namun, ada satu orang yang benar-benar membuatku merasa berbeda. Arif. Ia adalah seorang desainer senior di departemen lain. Kami pertama kali bertemu saat
Aku diminta membantu timnya untuk menyelesaikan proyek besar. Dari awal, aku merasa ada sesuatu yang istimewa dari cara ia berbicara dan bersikap. Ia selalu sabar menjelaskan hal-hal yang tidak aku mengerti, meskipun aku sering merasa bodoh karena banyak bertanya. "Kamu nggak perlu takut salah, Vi," katanya suatu hari saat kami sedang mengerjakan desain bersama. "Semua orang pasti pernah belajar dari kesalahan. Yang penting, kita mau terus maju." Aku tersenyum kecil mendengarnya. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa terasa begitu menenangkan. Selama ini, aku terbiasa dengan lingkungan kerja yang kompetitif dan keras, di mana kesalahan seringkali dihukum tanpa ampun. Tapi Arif berbeda. Ia memberikan dukungan tanpa syarat, dan itu membuatku merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai pekerja. Seiring waktu, hubungan kami semakin dekat. Arif sering mengajakku makan siang bersama, atau sekadar ngobrol ringan di pantry kantor. Ia juga sering memberikan nasihat tentang bagaimana menghadapi stres dan tekanan di tempat kerja. Aku merasa nyaman berbicara dengannya, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan sejak kepergian Mas Edi. Suatu malam, setelah lembur hingga larut, Arif mengajakku minum kopi di sebuah kedai kecil dekat kantor. Kami duduk berdua di sudut ruangan sambil menikmati secangkir espresso hangat. Udara malam yang dingin membuat suasana terasa lebih intim. "Vi, aku tahu kamu pasti punya banyak cerita yang nggak enak di masa lalu," katanya pelan, suaranya terdengar lembut. "Tapi, aku cuma mau bilang, kamu nggak sendirian. Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku selalu ada." Aku menatapnya, terkejut. Aku tidak pernah bercerita padanya tentang masalah rumah tanggaku atau perselingkuhan Mas Edi. Tapi, entah bagaimana, ia sepertinya bisa membaca luka di wajahku. Mungkin karena caraku berbicara, atau mungkin karena ia memang orang yang peka terhadap perasaan orang lain. "Terima kasih, Rif," balasku pelan, suaraku bergetar karena emosi yang mulai naik. Aku nggak tahu apa yang bakal aku lakukan kalau nggak ada kamu di sini." Arif tersenyum kecil, lalu menepuk pundakku dengan lembut. "Kamu kuat, Vi. Kamu bisa melewati semua ini. Aku yakin." Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak kehancuran rumah tanggaku, aku merasa ada harapan. Ada seseorang yang peduli padaku tanpa pamrih, seseorang yang tidak mencoba mengubahku menjadi orang lain. Arif membuatku merasa bahwa aku layak dicintai, meskipun aku telah gagal dalam pernikahanku. Beberapa minggu kemudian, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai sering bertemu di luar jam kerja, kadang untuk makan malam, kadang hanya untuk jalan-jalan. Sore di taman, Arif selalu mendengarkanku dengan sabar, tanpa pernah memaksaku untuk bercerita jika aku belum siap. Ia juga tidak pernah menyinggung soal masa laluku, meskipun aku tahu ia penasaran. Ia hanya memberikan dukungan tanpa syarat, dan itu membuatku semakin jatuh hati padanya. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa Mas Edi dan Bu Rani sudah putus. Kabar itu datang dari teman lamaku di kantor sebelumnya. Katanya, Mas Edi tampak depresi dan sering bolos kerja. Ia juga mulai jarang terlihat bersama Bu Rani, dan rumor di kantor mengatakan bahwa mereka sudah berpisah beberapa bulan lalu. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega atau sedih mendengar kabar itu. Di satu sisi, aku merasa puas karena karma akhirnya menemukan mereka. Tapi, di sisi lain,
Aku juga merasa kasihan pada Mas Edi. Ia mungkin sudah menyadari kesalahannya, tapi semuanya sudah terlambat. Aku tidak lagi memiliki tempat untuknya dalam hidupku. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku sudah cukup menderita, dan aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Bersama Arif, aku merasa ada cahaya di ujung terowongan. Ia membuatku percaya bahwa cinta itu masih ada, meskipun aku pernah merasa kehilangan segalanya. Waktu berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku merasa seperti kehilangan segalanya. Tapi sekarang, hidupku sudah berubah drastis. Setelah hampir setahun bekerja di kantor baru, aku merasa lebih bahagia daripada yang pernah kubayangkan. Bukan hanya karena pekerjaanku yang lebih menyenangkan, tapi juga karena ada Arif di sisiku. Hubungan kami semakin serius. Kami tidak lagi hanya bertemu untuk makan siang atau ngobrol ringan di pantry. Kami mulai menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Kadang menonton film di bioskop, kadang hanya duduk di taman sambil berbincang tentang masa depan. Arif selalu mendengarkanku dengan penuh perhatian, dan ia tidak pernah memaksaku untuk melupakan masa lalu. Ia tahu bahwa aku masih membawa luka dari pernikahanku yang gagal. Tapi ia juga tahu bagaimana cara membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Suatu malam, setelah makan malam di sebuah restoran kecil yang hangat, Arif menggenggam tanganku erat. Matanya menatapku dengan penuh cinta, dan aku bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang. "Vi," katanya pelan, suaranya terdengar serius namun lembut. Aku nggak tahu harus bilang ini dari mana. Tapi, aku udah lama mikirin sesuatu. Aku menatapnya, penasaran. "Apa, Rif?" Aku nggak bisa bayangin hidup tanpamu lagi," lanjutnya. Wajahnya tersenyum kecil tapi penuh keyakinan. "Kamu udah bikin hidupku jadi lebih baik, Vi. Kamu nggak cuma teman ngobrol atau rekan kerja buat aku. Kamu adalah orang yang aku cintai. Dan aku pengen kita jalan bareng sampai tua." Air mata mulai menggenang di mataku. Aku tidak menyangka bahwa ia akan mengatakan hal itu malam ini. Selama ini, aku tahu bahwa Arif sangat peduli padaku. Tapi aku tidak pernah berani berharap lebih. Aku takut untuk membuka hati lagi setelah semua yang telah terjadi. Namun, saat ini, aku merasa yakin bahwa Arif adalah orang yang tepat. Ia adalah pria yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Tanpa syarat, tanpa pamrih. "Iya, Rif," balasku pelan. Suaraku bergetar karena emosi yang meluap-luap. Aku juga nggak bisa bayangin hidup tanpamu lagi. Aku mau sama kamu. Arif tersenyum lebar, lalu menarik napas lega. Ia melepaskan genggaman tangannya, lalu merogoh saku celananya. Dengan gerakan yang hati-hati, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Saat ia membukanya, aku melihat sebuah cincin sederhana namun indah di dalamnya. "Maukah kamu jadi istriku, Vi?" tanyanya, suaranya penuh harap. Aku tidak bisa menahan air mata yang mengalir deras di pipiku. Aku mengangguk pelan, lalu tersenyum lebar. "Iya, Rif, aku mau." Arif langsung memelukku erat, seolah tak ingin melepaskanku lagi. Malam itu, aku merasa seperti menemukan kembali arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak hanya tentang kata-kata manis, tapi juga tentang dukungan, kesetiaan, dan pengertian. Beberapa bulan kemudian, kami menikah. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir.
Aku memakai gaun putih polos yang elegan, sedangkan Arif tampak tampan dengan setelan jas hitamnya. Di altar, saat kami saling berjanji setia satu sama lain, aku merasa seperti menemukan kedamaian yang selama ini kucari-cari. Setelah pernikahan, hidup kami berjalan dengan tenang dan penuh cinta. Arif adalah suami yang penyayang dan pengertian. Ia selalu mendukungku dalam segala hal, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Kami sering berbicara tentang impian kami bersama, tentang rumah kecil yang nyaman, anak-anak yang lucu, dan petualangan-petualangan kecil yang akan kami jalani bersama. Namun, ada satu momen kecil yang membuatku tersenyum sendiri. Suatu hari, saat sedang berbelanja di supermarket, aku melihat Mas Edi dari kejauhan. Ia tampak lebih tua dan lesu dibandingkan dulu. Rambutnya mulai memutih dan wajahnya terlihat kusut. Ia sedang memilih sayuran di salah satu lorong, tampak sendirian. Untuk sesaat aku merasa kasihan padanya. Mungkin ia sudah menyadari kesalahannya, tapi semuanya sudah terlalu terlambat. Aku tidak lagi memiliki tempat untuknya dalam hidupku. Aku sudah menemukan kebahagiaan sejati bersama Arif, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku tersenyum kecil, lalu melanjutkan belanjaanku tanpa memedulikan keberadaannya. Bagiku, Mas Edi hanyalah bagian dari kenangan buruk yang sudah kutinggalkan jauh di belakang. Sekarang, aku punya Arif, dan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah merasa sendirian lagi.